Kemarin sifat apa? Kalam. As-sam'u. Oh, kemarin hayat. Yang ngopi dulu ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah taniyatan bil qabul wa tamami kulli suhulin wa ma'mul. Wa ala salahi syani zahiran wa batinan. Wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin. ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيد عبد الرحمن بن سقب بن حسين السقب العالمي الحسيني الشافعي الأشعري ثم إلى روح الشيخ محمد نواوي البهتلي ثم إلى روح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافعي حسن أبوي استخاري بيا سيف الدين أمسير كي هيا عبد الله شافعي بن حسن مرتضى حبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Para jemaah sekalian, ini kedudukan taklim. Di Quran syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah dulu pertama, yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Jadi kedudukan ilmu yang ngomong duluan Allah, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang punya ilmu. Kedudukan orang yang punya ilmu itu jajarannya tuh sejajar tuh Allah, malaikat, manusia yang punya ilmu. Allah sendiri yang ngomong tuh syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Hebatnya di situ, Pak.
Karena kita lagi taklim di sini. Kedudukan orang yang punya ilmu itu Allah sendiri. Pertama Allah dulu. Kemudian malaikat, kemudian orang yang punya ilmu. Kendala nyari ilmu ini ada yang dari bawaan, udah rajin aja udah. Ada yang mendapat pencerahan, baru dia tergugah. Kayak kita nih ngaji, tercerahkan karena sering duduk di taklim. Terusin supaya tidak melemah. Sampai promosi dari Rasulullah, dari Allah masih, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah lagi yang ngomong, sesudah beriman naikin lagi levelnya. Berilmu, cuman jangan beriman doangan, kudu ada ilmunya. Diangkat beberapa derajat. Pak, kalau ngomong beberapa derajat banyak nggak? Maka itu pantas kalau orang mau naik pangkat sekolah, mau naik pangkat lagi, sekolah lagi, belajar lagi. Nah kita mandalin iman doangan, belajar kagak mau. Jadi kalau mandek nanti segitu aja, ya salah sendiri. Tidak mau berusaha mencari ilmu, itu Allah sendiri. Kemudian Rasulullah ngasih promosi. Kau duduk satu saat di majelis ilmu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kau duduk satu saat di majelis ilmu, Anda berada di taman surganya Allah. Kau duduk satu saat di majelis ilmu, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Diterima yang wajib, yang sunat. Itu promosi Rasul. Karena dalamnya taklim Nabi Muhammad. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu di alam dunia ngaji, Pak. Gurunya Nabi Muhammad. Jadi kita lagi menghidupkan sunat Rasul sebenarnya ini. Bukan cuma sholawat doangan ngidupin Rasul. Ngidupin sunat Rasul bukan sholawat doangan, Pak. Taklim itu bahkan hakikatnya Isra Mi'raj taklim. Hakikatnya mauludan taklim. Karena dengan taklim akan terbongkar seluruh yang kita kagak tahu. Hanya komentar lagi. Abdullah ibnu Mas'ud, Sayyidina Umar. Kau melangkah ke majelis ilmu, satu langkah itu sudah mendapatkan 100 kebaikan. Itu baru ngelangkah, Pak. Dari rumah yang jauh hitungannya diri. Yang enak yang dekat dong, rugi. Yang dekat gimana? Tingkat keikhlasan, Pak. Usah khawatir. Jauh-jauh juga kalau guru tuan. Isi ngaji nih gara-gara hujannya juga pulang juga kehujanan. Udah ngaji aja dah. Kagak ikhlas jadinya. Gitu. Mudah-mudahan hujannya agak lamaan nih. Jadi kagak pulang jadinya. Tingkat keikhlasan. Tingkat keridhaan. Sejauh mana relanya kita. Guru juga sama. Ridho guru, murid juga kudu ridho. Bukan ridho sama guru, bukan. Ridho lagi ilmu. Itu menentukan, Pak. Jadi masalah jauh, dekat. Itu cuman ukuran. Tapi keikhlasan, keridhaan itu menjadi patokan. Sebelum masuk, saya giring dulu. Gitu. Masih ada yang mangut-mangut nggak nih? Ini maksudnya tuh. Nah, kemudian para jamaah MC, jangan cuman mempromosikan nikmat paling besar, nikmat paling besar. Mulai sekarang,
nikmatul asas. Karena tanpa nikmatul asas, kemampuan berpikir tidak ada, kemampuan bekerja nggak ada, kemampuan nggak ada semua. Kalau di waktu lahir tidak ada nafas. Dari hayat di sini disebut, saya ulang dulu, dengan sifat hayat di situ ayat sifa bil kudrati, manusia diberi sifat kuasa oleh Allah karena adanya hayat. Kalau nggak ada hidup nggak bisa. Wal iradat, diberi sifat menentukan manusia. Kalau nggak ada hidup, dapat nggak kita? Waktu lahir nggak ada napas, ada nggak kemampuan? Nggak ada. Menentukan nggak ada. Wal ilma, wal ilmi, was sam'i, wal basari, wal kalami. Jadi nikmatul asas itu disuarakan. Dan jarang kita cuman mempromosikannya nikmat paling besar iman Islam. Padahal iman Islam tanpa waktu lahir nggak ada napas. Dapat nggak? Imannya Islamnya nggak ada. Tapi ini jarang saking lembutnya Pak, saking sembunyinya. Besok kalau hari Jumat nih MC kasih tahu. Nikmat paling besar oke. Tapi nikmatul asas, nikmat paling besar nggak ada Pak. Kalau waktu lahir tanpa nafas. Jadi nikmatul asas adalah nafas. Itu. Biar pada tahu. Jangan cuma iman Islam. Iman Islam. Iman Anda nggak ada. Islam Anda juga kagak ada. Di saat lahir tanpa nafas. Paham nggak nih? Baru luar masuk, masuk keluar. Saking rahasianya Pak. Di situ rahasia ketuhanan. Pernah mikirin nggak? Jalan ke sana. Ini jalan aja. Tidur ditemenin. Tahu-tahu bangun tidur kita hidup lagi. Sebenarnya teman setia itu nafas. Dibanding istri, dibanding anak, dibanding. Ini juga lepas semua Pak. Saya merinding ini ngomong begini. Lepas dia habis semua. Saking lembutnya. Oh. Mau kafir kayak mau musyrik mau siapa kayak. Ini teman setia. Nafas. Tolong direnungkan. Ya. Bahwa sifat hayat itu yang membongkar semua. Artinya dengan hidup maka kudrat pun ada. Iradat ada. Ilmu ada. Sama. Basor kalam. Semuanya. Tanpa hidup sifat-sifat yang lain nggak bisa diterima dari Allah buat kita. Karena saat lahir tidak ada nafas. Tuh. Coba Pak. Nikmati itu nafas. Ya Allah. Dipaksa kagak masuk. Dipaksa kagak keluar. Itu kan filosofinya dahsyat luar biasa. Masuk nggak disuruh. Keluar nggak disuruh. Tidur masing nemenin. Makanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cuman itu doa kayak doa main-mainan karena TK PAUD juga pada bisa. Kalau bangun tidur napasnya kagak ada.
kamar sudah tidak bisa dinikmatin, duit nggak bisa dinikmatin, harta hilang Pak. Tapi kita nggak pernah sama temen yang nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah itu disyukuri, nggak pernah diingetin. Yang diingetin itu dia obyekan. Itu proyek bisnis. Bangun tidur jangan ingat dulu ke situ. Itu nikmatul asas. Makanya hari Jumat MC sunatan, MC pindahan rumah, MC kawinan, bawa ini bahwa tanpa nafas tidak akan ada nikmat besar namanya iman Islam. Itu. Gaungkan, ya. Cuman itu dia Pak, saking halusnya, saking lembutnya, sampai manusia tidak pernah mengingat. Hidung bolong 2, pas Pak segini ini. Kegedean, ngap ente. Segede ini selangnya, bolongnya, ke bawah lagi. Tapi dia narik, Masya Allah. Lembut nggak Pak? Ngeri kalau ke situ Pak. Itu rahasia Tuhan di situ. Tapi bukan ruh, napas itu bukan. Tapi dalam napas di situ selama napas ada, ruh ada. Hilang napas, ruh hilang. Hablum minallah, tali pengikat kepada Allah, napas. Tapi kan sekarang ngomongnya hablum minallah, cinta kepada Allah. Hablum minan nas, tali pengikat kepada Allah. Ini. Napas Pak. Udah mati ingat nggak sama Allah? Udah mati ingat nggak sama Allah? Kagak lah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Direnungkan Pak. Baca itu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Wahai napas, engkau teman setia. Aku tidur, engkau tidak meninggalkan. Aku tidur, aku ditemenin. Begitu melek, napas tetap siap menemani kita. Pak, pisah semua ketika napas lepas. Ini mukadimah. Dari hayat nanti sifat kudrat itu disifati kudrat kita oleh Sang Maha Kudrat Allah. Irodat sesudah hidup dikasih ada kemampuan untuk menentukan. Ilmu sama. Sekarang kita masuk as-sam'u. As-sam'u mendengar. Huwa sifatun wujudiyatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yasma'u biha kulla mawjudin ala sabilil ihatati wasyumuli bikaifiyatin la ya'lamuha illa hu. Tuh Pak tuh. Hu. Yang suka kita baca hu. Bapak kalau ketemu itu rahasianya hu. Udah nikmat hidup. Duit gampang, rezeki gampang. Itu di hu. Baru la ilaha illallah belum. Itu di hu. Cuman kan ngebuka rahasia ini mesti orang yang spesial. Saya cuman nyampein. Hu di sini ngomongnya illahu. Fala ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafa. Qala Allah Ta'ala
Innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Thaha ayat 46. Wa dalilul aqliyu ala dzalika annahu law lam yattasib bihi la tasifa bi dhiddihi wa huwa as-samahu wa tisafuhu bihi batilun li'annahu naqsun wa yastahilu alaihi dhidduhu wa huwa as-samahu. As-sam'u mendengar. Huwa sifatun wujudiyatun. Mendengar itu adalah sifat yang dibangsakan. Jadi yaknya itu yaun nisbat. Yang dibangsakan kepada ada. Kenapa? Dibilang kagak ada ngedenger. Dibilang ada. Tongkrongannya nggak kelihatan wujudnya. Pokoknya ngedenger aja udah. Tuh. Kelihatan nggak wujudnya? Ngedenger? Nggak ada wujudnya. Tapi dibangsakan kepada ada. Karena dibilang kagak ada, ngedenger. Dibilang kagak, dibilang ada, kagak nongkrong jontotannya. Makanya yaun nisbat namanya, dibangsakan kepada ada. Ini kayaknya nih kayak orang baru bangun tidur kayaknya nih. Pelanga pelongo. Kagak paham kayaknya. Ngadep pak, kalau ngaji makanya ngadep kalau ngaji. Jangan nyungsang. Duduk kayak ngeriung tahlilan. Sono kemari. Mesti kesini kalau ngaji. Ngadep. Man kalau aki-aki maklumin aja dah. Kudu nyender. Melonjor. Harus gimana emang? Begitu ya. Watak aki-aki begitu pak. Dilonjorin kakinya. Ditekuk 5 menit aja kesemutan. Ya begitu. Malumin itu. Tapi pak tetap aja 100 rakaat Anda dapat. Duduk di taman surga dapat. 60 tahun nyari Lailatul Qadar susah pak, belum tentu dapat. Lailatul Qadar dikejar dengan sholat tasbih, ya silahkan saja. Tapi Anda memastikan diri nggak dapat nggak Lailatul Qadar? Belum tentu. Tapi duduk di majelis taklim 60 tahun, nggak main-main pak. Bisa ibadah 60 tahun, wajib sunat diterima semua. Itu sekali itu. Itu juga ngaji nggak serius. Ada yang begini. Mikirin apa nggak tahu. Coba. Udah biarin aja udah. Tidak ada yang hampa. Semuanya berisi. Coba. Kurang apa? Gimana? Yang penting duduk aja udah. Ngerti kagak? Paham kagak? Oh, Pak. Nggak ngaji 1000 rakaat. Kagak ngaji. Kagak dapat di taman surga. Kalau kagak ngaji nggak dapat 60 tahun. Ngaji aja dah. Makanya guru kudu sabar. Murid kan beda-beda, Pak. Ya guru kudu sabar. Murid kan, ya Pak, bangun jam 4. Diajak ngaji. Nggak denger yang disampaikan. Tidur aja udah. Udah guru kudu sabar aja udah. Yang penting murid 1000 rakaat dapat, di taman surga dapat. Tiap langkah itu 100 kebajikan. Belum dihapus wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Tiap langkah 1000 keburukan dihapus. Yang ngomong siapa? Sayyidina Umar. Dari Rasulullah. Kurang apa? Tuh Pak, itu nyari ilmu. Udah dibukain kan enak. Dapat lagi ilmu. Bahwa manusia nikmatul asas. Saking sembunyinya. Maka orang jarang bangun tidur.
Ya Allah, terima kasih. Senyum, jangan cemberut. Bangun tidur. Napas, terima kasih. Kau menemani aku. Itu. Memang kudu disebutin juga, ya Pak, perhatian. Diperhatikan, dia aja merhatiin sama kita. Kita nggak merhatiin sama napas, salah nggak? Ya salah. Kita diperhatiin sama napas. Selama ada instruksi dari Allah, temenin tuh si Fulan. Kan dia makhluk Pak, ditemenin kita. Nah kita yang ada perhatian, bangun tidur senyum, bahagia. Terima kasih napas, kau menemani aku tidur, engkau setia. Bangun tidur, tahu-tahu nyambung lagi napasnya. Ya Allah, pernah ingat nggak? Bohong. Ingetin itu bangun tidur, senyum. Terima kasih napas, engkau menemani setia. Selama ini saya kurang perhatian, sementara engkau punya perhatian. Itu ngucapin gitu, perhatian. Kan sering saya kasih contoh, bapak sakit, diperhatiin sama bini, mas sabar sakit, enak nggak? Dirawatin sama bini, langsung sehat. Tapi kalau kita sakit nih, kata bini, mampus lo. Lo ngelawan mulu sih sama gue. Itu sakit sembuh apa tambah parah? Nggak usah jauh-jauh, diperhatiin aja sama istri, sehat sebenarnya. Ini kagak, boro-boro disapa, boro-boro dikasih support sama bini, dicuekin aja. Lagi sakit pengen teh manis, bikin sendiri, kenapa sih? Lagi sakit digituin, tangannya gini-ginian lagi. udah kacau, udah parah Pak sakitnya udah. Ke dokter bolak-balik ngabisin duit. Karena tidak disupport. Bahasa itu Pak, perhatian. Jawanya sabdo. Qala Rasulullah, sabda Nabi. Kan sabda. Bahasanya halus Pak. Perhatian. Kalau saya sih ngajar ngaji nih, yang lonjor saya tetap punya anggapan merhatiin ilmu. Yang nyender merhatiin ilmu. Yang ngantuk merhatiin ilmu. Saya enjoy aja. Kalau saya kesel nih, ini ilmu nggak keluar. Enggak. Lihat, benar. Guru udah sini saya Pak, nafsu yang keluar repot. Nggak terang otaknya. Makanya bebasin aja udah. Yang ngaji untung, pokoknya semua yang ada di sini keberuntungan. Pak, nanti kalau bangun tidur senyum bahagia. Ucapin napas terima kasih. Engkau punya perhatian. Maafkan saya selama ini kurang perhatian. Banyak ngelupain, ya, banyak mentelantarkan. Nggak pernah ingat Pak ke situ. Itu dahsyat sebenarnya. Ngundang semuanya. La in syakartum la azidanakum. Sebenarnya di situ. Karena semua kenikmatan tidak akan bisa dinikmati tanpa waktu lahir, tanpa nafas. Itu. Saya ulang-ulang ini karena sering dilupakan. Nggak yang muda, nggak yang tua. Ya. Biar katanya kena penyakit asma nih, napasnya nyesek aja.
Kan nyesek-nyesek nih lumayan bangun tidur masih ada. Coba kalau udah nyesek bangun tidur kagak ada. Yuk hilang. Coba. Iya. Syukurin, nikmatin. Itu sebenarnya Pak paling pokok Pak itu di situ. Lah, sering diulang-ulang. Semua kenikmatan tanpa napas lepas semua. Jadi wujudiyatun itu dibangsakan kepada ada. Pak, rasa lapar, rasa kenyang. Kelihatan nggak? Ngomong lapar, ngomong kenyang dirasa. Makanya kalau Jawa ada aji rasa. Wujudnya kagak ada, tapi dirasa. Rasa kenyang dirasa. Jadi ngedenger juga di sini rasa. Wujudnya nggak kelihatan. Tapi kalau Anda bilang tidak ada, salah. Karena udah sepakat semuanya bahwa pendengaran itu ada. Qadimatun, dulu tanpa permulaan, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat sama yang kita rasakan bisa dengar, itu anugerah dari Sang Maha Mendengar. Yasma'u biha, yang bisa mendengar dengannya as-sam'u kulla maujudin, segala yang ada. Ala sabilil ihatati, atas jalan perantara. Nah, bahasa Arab ihatah, Pak. Bahasa di luar ini nih sekarang. Ini namanya indikator. Bahasa apa itu? Sekolah nggak dulu? Indikator, tahu nggak? Nggak tahu. Untung saya sekolah dulu. Sekolah ngambil bagian IPA. Di IPA saya tahu itu kimia, fisika, matematik. Ternyata kan semua itu di situ semua. Waktu kita ada di dalam kandungan emak kita, koordinat berapa ketika mau keluar bayi? Itu ada koordinatnya. Itu kan geometrik, Pak. Digabung ke fisika nantinya kalau mau dicari. Sangat mendukung sebenarnya itu ilmu-ilmu itu. Nah, di sini ihatah, bahasanya perantara. Kalau Allah sih mendengar tanpa perantara. Ketika makhluk bisa mendengar, itu diberi sifat mendengar oleh yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar tanpa perantara. Kalau kita yang diberi sifat mendengar perantara, itu ihatah bahasa Arab. Karena bahasa Arab datangnya ke Indonesia tepatnya. Ini daerah mana ini? Kebon kosong. Kebon kosong. Orangnya banyak. Nyampe ke sini, kita nggak ngerti, Pak. Ihatah apaan? Bahasa Arab. Nyampe ke sini ke Kebon Kosong, ke Masjid Sa'ban, nggak ngerti ihatah apaan. Perantara, masih belum. Indikator, masih belum. Karena ini juga tersembunyi. Jadi kita bisa ngedenger itu ada indikator. Apa itu indikator? Perhatiin lagi nih Pak, ini ilmu. Ini daun kuping. Daun kuping manusia sama daun kuping gajah beda. Daun kuping manusia sama monyet beda. Daun kuping manusia sama kambing sama kebo beda. Ini pakai puterannya di sini nih tuh.
Jadi suara kalau masuk ke sini muter dulu. Diperhalus sesuai dengan gelombang yang dimiliki di dalam. Kan itu ada itu Pak. Apa namanya? Selaput suara di dalam. Ada gendang suara di dalamnya. Gede itu Pak. Lubangnya kecil. Gendang suaranya gede di sini. Kalau rusak mau nggak mau pakai alat bantu. Makanya jangan sampai rusak. Ini dimasukin itu mulu musik tuh ke sini. 24 jam. Rusak pakai handset. Lagunya koplo. Ini nyanyiannya Kamelia. Sudah saya juga tahu. Bapak-bapak diam aja nih. Padahal pemain semua nih. Hiburan itu. Ini nyanyi. Penuh nih. 24 jam getaran di sini. Lama-lama nggak denger. Yang rusak siapa ya? Diri sendiri. Giliran diajak ngaji Quran. Mas ngaji Quran. Bawaannya ngantuk mulu. Kena koplo seger. Nah, sekarang Pak nih, perantara. Agak keren dikit, indikator. Tanpa ini yang kosong, ini nggak ada fungsinya. Jadi ini sangat bergantung kepada yang kosong. Semuanya di sini mainnya Pak. Ngomong di sini mainnya. Ngedenger di sini mainnya. Ini juga nih ngendus di sini mainnya. Jadi alat ini semua dari Allah. Kuping, mata, hidung, ini tergantung indikator. Wah, keren. Ini ngaji fisika, masuk ke kimia, masuk ke matematik. Nggak cukup baca Quran doangan. Ilmu luar harus masuk. Karena kita orang-orang sekolah umum dulunya. Kalau cuma sampai di situ doang ya kagak paham. Bukan Quran yang salah. Butuh gandengan ilmu yang lainnya. Tanpa ini Pak. Ini hening. Ini tenang. Masya Allah. Saking tenangnya, saking heningnya. Seolah-olah dia tidak ada. Padahal tanpa yang hening ini nggak bisa dengar. Kalau nggak ada yang hening ini, ngomong apa juga nggak bakal nyampe. Di sini semua Pak mainnya. Napas di sini. Paru-paru, jantung, semua ini. Kita bongkar nih Pak nih, ya. Biar kita jangan sedih mulu. Jangan nyesek mulu hidup. Supaya bisa bersyukur. Terima kasih kepada Sang Maha Pemberi. Tanpa ini, kan dibilangin, ini tuh ada tapi nggak ada. Nggak ada tapi ada. Yang dibilang ada tapi nggak ada. Nggak ada tapi ada. Ini yang hening ini Pak. Kalau ini tidak ada, ini fungsinya nggak bisa. Kalau masih belum percaya, silahkan masuk ke air. Bapak ngomong di situ. Bisa dengar nggak? Nyemplung di air, Bapak ngomong. Bisa ngedengar nggak? Nggak bisa. Di keheningan. Yang disebut ihatoh pelantara ini indikator. Jadi manusia hidup, manusia ngedenger,
memang kita diberi sifat mendengar oleh Sang Maha Mendengar. Kalau Allah nggak pakai perantara, nggak, karena kita fisik jadi pakai perantara. Wasyumuli, dan meliputi. Ini Pak, ini juga meliputi nih. Mencakup, syumul mencakup. Disebut mencakup gini Pak. Seorang ayah tugasnya mencakup seluruh yang ada di rumah tangga. Mencakup. Keheningan ini meliputi, dengan bahasa lain mencakup. Kita ini diliputi oleh yang hening. Nah, di dalam dipenuhi oleh yang hening. Di dalam. Kalau di dalam kagak ada ya mati. Jadi kita di luar diliputi, di dalam dipenuhi oleh yang hening. Lagi diilmiahkan nih Pak nih. Di luar diliputi, di dalam dipenuhi. Padahal kita ada di sini, tapi masih belum masih belum sadar. Contohnya sekarang, ikan di dalam air. Ikan di dalam air, di luar ikan diliputi air. Perutnya ikan dipenuhi air. Ulang. Ngaji bab ikan. Kalau nggak paham juga kita pergi ke laut aja dah. Muara Angke apa muara Pucino. Itu ikan di dalam air Pak. Di luar diliputi, di dalam dipenuhi. Nih ngambil ke sini dulu nih biar ngerti. Kita sekarang berada diliputi oleh hening ini, di dalam juga dipenuhi oleh. Nah, akhirnya sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa hidup dengan Rahman Rahimnya Allah. Kalau Bapak masih nyari rahmat Allah mana sih? Salah satunya ini. Kita ini sebenarnya di dalam pelukan kasih sayang Allah. Sebenarnya Pak, yang mabok dalam pelukan kasih sayang Allah, yang judi dalam pelukan kasih sayang Allah, orang kafir juga dalam pelukan kasih sayang Allah, orang musyrik, orang munafik semua dalam pelukan kasih sayang. Kalau nggak ada yang ini nggak bisa Pak. Jadi kalau kita masih nyari-nyari rahmat Allah mana? Aina rahmatullah, aina rahmatullah. Ini salah satunya. Masih nyari-nyari aja rahmat Allah. Contoh, ketika ikan di air, itu ikan nanya-nanya, air mana ya? Air mana? Oh. Aneh nggak ada ikan nanyain air di dalam air? Aneh nggak? Ini bahasa sindiran nih. Sangat aneh ketika manusia bertanya, mana rahmat Allah? Lah kamu diliputi dengan rahmat Allah, di dalam dipenuhi. Masih nanya aja mana rahmat Allah? Kita sudah diliputi, sudah dipenuhi. Tinggal nadangin. Pak, kata nadangin paham nggak? Apa nadangin? Tapi wadahnya jangan tengkurem. Jangan nyungsang. Kalau nyungsang ya seperti air hujan. Nggak bisa ketampung. Jadi kita sebenarnya Pak tinggal gini aja nih. Terus yang disebut kita tinggal nadangin aja nih, siapin aja tempatnya. Hati. Ujungnya di hati Pak. Kalau hatinya hasud, hatinya dendam, hatinya iri, wah penyakit hatinya nggak dibersihin, ini rahmat nggak bisa.
Balik lagi ke situ ujung-ujungnya. Persiapkan hati yang jernih, persiapkan hati yang bening. Karena ini terserah kamu. Standby ini Pak. Tinggal kitanya aja. Jadi kalau kita mesti nanya-nanya, rahmat Allah di mana? Ya, nggak ngerti. Kita berada di kelembutan Tuhan. Kita berada di kasih sayang Tuhan. Karena kita rasakan setiap hari ini sih Pak. Masalah melulu. Susah melulu. Jadi tidak pernah merasakan kita dalam pelukan kasih sayang. Yang ada nyari duit susah nih. Nggak pernah ada pelukan kasih sayang Tuhannya. Kalau kita sudah merasakan itu, luar biasa Pak. Coba sekarang nyari duit susah. Tanpa pelukan kasih sayang, apakah Anda bisa berusaha? Nggak bisa. Lebih sumpek lagi hidup kita. Gitu. Ini, Masya Allah Pak. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya dibilang, kamu tinggal bersyukur aja, tinggal terima kasih aja. Jangan nyesel hidup, jangan kecewa hidup. Ini rasa kecewa susah Pak. Rasa kecewa dalam hidup menjadi endapan emosional. Rasa kecewa dalam hidup itu jadi luka batin. Akhirnya energi susah menyalur ke seluruh tubuh. Coba, hidup kalau nyesel mulu, lemes nggak Pak? Berarti ini, hidup kalau nyesel mulu, lelah nggak badan? Diomelin, lu sih dulu mabok, judi. Coba dulu bawa yang bener. Disalahin mulu badan, sakit nggak? Itu guru kita pesan, jangan diomelin mulu badan. Jangan. Umpama kita nih jam 12 tidur, pengen bangun jam 3. Kebablasan, jam 7 baru tidur, baru bangun. Jangan diomelin. Diomelin sakit nanti. Ini badan sial bener. Nggak bisa diajak kerjasama. Kita bangun jam 3, jam 4, jam 7. Diomelin mulu badannya. Nyesel bener nggak boleh. Itu lagi dikasih hadiah Pak. Ame Allah. Nikmatin. Jangan diomelin. Makanya kudu seimbang ngaji. Ngaji fikih jalanin. Ngaji tauhid jalanin. Ngaji tasawuf jalanin. Supaya kita ada apa-apa nggak nyesel. Jadi badan diseselin mulu, sakit Pak. Anak diseselin mulu, bini diseselin mulu, sakit. Nggak benernya. Padahal kata mu'alim, Anda lagi dikasih hadiah. Tapi kalau tiap hari jam 7 mulu, bukan hadiah. Tiap hari bangun jam 7 mulu, hadiah bukan? Wah, nggak ada yang nyaut nih. Pak, jam 7 tiap hari bangun, hadiah bukan? Apa namanya? Musibah. Kalau tiap hari jam 70 itu sih bukan hadiah Pak. Hadiah tuh sekali-kali. Jadi jangan diomelin. Coba dari kecil bener ya. Sekarang jadi orang enak, jadi kiai. Itu nggak boleh. Mengingat masa lalu hanya kenangan. Ke depan dipikirin hanya angan-angan. Dua-duanya nggak bener.
Sekarang nikmatin lagi ngaji. Jangan diseselin badan masa lalu. Nggak usah. Coba dulu punya duit, nggak hura-hura, nggak poya-poya. Sekarang enak kali. Diseselin melulu. Itu nggak boleh. Jadi masa lalu biarkan. Laisa fil imkan abda'u mimmakan. Itu saya waktu ngaji Ihya Ulumuddin tuh. Keluar tuh omongan Imam Ghazali dari Mu'allim. Laisa fil imkan abda'u mimmakan. Tidaklah masa lalu itu. Maksudnya biarkan saja masa lalu itu. Begini. Abda'u mimmakan. Bahwa masa lalu itu sebenarnya itulah yang terbaik buat kamu. Mungkin kalau kamu benar dari kecil, sombong kamu. Karena tidak merasa dosa. Ngerasa benar, ngerasa hebat. Kan jadi sombong kan? Jadi karena perjalanan hidup kita. Dulu gini. Sekarang kita ada yang mabok. Karena kita juga pernah dulu. Jadi numpang lewat aja udah, nggak pernah mikirin. Mungkin kalau kita dari kecil nggak pernah judi, nggak pernah mabok, sholat juga jalanin dari kecil. Jadi kalau ada orang brengsek dikit, neraka. Ya serepot begitu udah. Itu. Jadi orang dianggapnya sama dia. Itu salah satunya Pak. Jadi makanya biarkan masa lalu, itulah yang terbaik buat kamu. Ya, nggak usah dikenang. Ke depan nggak usah dipikirin. Sekarang lagi ngaji nih, pikirin lagi ngaji aja udah pikirannya. Bapak lagi ngaji nih, mikirin ngaji, mikirin pulang. Jujur aja nih, ngaji masih lama kali ini. Mikirin pulang mulu, ngaji mikirin pulang mulu, kesel nggak? Kesel Pak, kalau ngaji mikirin pulang mulu. Lama bener ini ngaji. Karena lagi ngaji mikirin pulang. Gitu. Bapak kalau mau pulang aja duluan. Saya belakangan. Syukur Pak, santai ngaji. Jadi kita berada dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Pemabok, penjudi, musyrik, munafik, kafir, semua dalam pelukan kasih sayang. Oh Pak, bisa nangis Anda. Kenapa kita tidak pernah merasakan itu? Padahal kita ada dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Tapi itu tidak dirasakan, malah yang ada penyesalan. Yang ada, ya udah deh, macam-macam. Kalau merasakan pelukan kasih sayang Allah, kita bisa netes air mata. Kenapa selama ini saya begini, nggak ada syukurnya, nggak ada terima kasihnya. Padahal kita di luar diliputi, di dalam dipenuhi. Tinggal buka hati. Siapa yang dapat banyak, yang gede pasang tempatnya. Semakin bening, semakin jernih, semakin lembut, semakin halus. Itu dapat nadanginnya banyak. Bikaifiyatin la ya'lamuha illahu. Dengan cara yang tidak bisa mengetahui kepadanya illahu, kecuali Allah. Rahasia kan Pak? Barusan udah saya bongkar bahwa mendengar ini sebenarnya rahasia. Rahasia disebutnya indikator ini jarang diperhatikan. Jadi kalau kita hidup tetap masing pakai perantara. Ngelihat pakai perantara. Nah ini sekarang kita berada di dalam diliputi oleh rahmat Allah,
di dalam dipenuhi oleh rahmat Allah. Ya, kebagian kan semua. Yang suka ngaji, yang kagak ngaji, yang puasa, yang nggak puasa, diliputi nggak? Allah sayang nggak Pak? Pilih kasih nggak? Hati-hati ngomong. Jangan ngomong Allah pilih kasih. Si anu kaya, saya miskin. Allah pilih kasih. Ente ngeliatnya ke situ melulu. Apakah harta itu lebih mahal dibanding ini? Bukankah nggak ada apa-apanya itu harta tanpa ada? Allah nggak pilih kasih. Ini yang bikin gagal kita Pak sebenarnya. Akhirnya kita merasa hina hidup. Tuh, ya repot Pak tuh. Kalau begitu. Kita hidup nggak boleh merasa hina. Gara-gara ngelihat kedudukan doangan. Si ini banyak kekayaannya, si ini jabatannya ini. Terus kita merasa hina. Nggak boleh. Sama di sisi Allah. Apalagi yang namanya turunan-turunan. Mu turunan Loro Jonggrang kek, mu turunan Nyerol Kidul kek. Sama semuanya. Nggak ada yang beda. Kita berada dalam pelukan kasih sayang Allah. Yang bikin susah, kita sendiri ngebeda-bedain. Merasa rendah diri kita, merasa hina diri kita. Itu yang repot Pak, tuh ngilanginnya. Bisa nggak sekarang? Batas sekarang nih, ilangin. Sama udah semua. Kita dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Ngomongnya Tuhan Pak ya. Bukan Allah sih, Tuhan melulu. Boleh nggak ngomong Tuhan? Boleh. Kali-kali ngomong Tuhan. Gitu. Makanya Yesus ngomong Tuhan itu. Ente sinis mulu sih sama orang. Sama Kristen sinis. Nggak boleh, itu urusan dia, biarin. Sekali-kali agak meluas pengetahuannya. Ya, itu ngomong Tuhan langsung. Sayang tuh yang ngaji Tuhan melulu ngomongnya. Allah kayak gitu. Segitu aja juga jadi masalah melulu. Biar luas wawasannya. Ya, boleh. La ilaha illallah. Ilah itu bahasa Arab. Tuhan itu itunya. Allah namanya. Ilah pangkatnya Pak. Jadi cuman Allah yang berpangkat Tuhan. Bahasa Arabnya ilah. La ilaha illallah. Allah namanya. Ilah itu pangkatnya. Itu bahasa kitanya Tuhan. Itu jadi Tuhan itu pangkatnya, namanya Allah. Jadi boleh nggak ngomong Tuhan? Ya orang kita bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab ilah aja. Itu orang Kristen ngomongnya ilat. Eli lima sabaktani itu suka keluar saya tuh. Itu ungkapan dia. Itu Eli itu ilah sebenarnya Pak. Jangan disempong-sempongin sih. Eli lima sabaktani. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku. Kan itu kan si udah lagi digebukin itu di situ. Ngomongnya itu Eli lima sabaktani. Makanya jangan terlalu kuper Pak. Ngomong begini ntar di-framing lagi. Tuh Ustaz nggak bener tuh. Ngomong-ngomong Yesus itu. Nanti yang kagak ini nih Mas John diralat nanti. Ntar ada orang yang iseng ntar ngomongnya lain lagi ntar. Sekarang kan medsos saya di situ Pak. Iya, saya ngomong belak-belakan aja. Itu gampang di-framing orang. Kita ngomong lurus jadi dipermainkan. Nah ini Pak ya, ngomong Tuhan sah-sah saja karena ilah bahasa Arabnya, bahasa kitanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berpangkat. Hanya Allah yang berpangkat Tuhan. Nanti belum selesai sampai sini aja. Ya.
udah bunyi. Kita kan hidup diatur sama waktu. Iya, diatur sama waktu. Wallahu a'lam.